Di tempat duduk siap break. Berdoa mulai. Oke. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya hari ini ya? Masih. Panas-panas gini tetap Iya. berangkat ya? Yo. Siap. Karena hukum menuntut ilmu itu wajib. Iya. Sampai tua. Iya. Oke. Siap. Materi pembelajaran kita hari ini struktur dasar komputer. Ada yang pernah dengar nggak? Komputer itu apa? Komputer itu sebuah perangkat keras Iya. yang dapat diakses manusia. Ya. Kayak contohnya laptop. Iya, bisa tahu. Tahu agak pintar ini ya? Ya. Alhamdulillah. Emang Oke. dari lahir. Kita ke apa yang harus dipelajari. Yang pertama itu pengertian central processing unit. Ya. Yang kedua, apa itu memori. Yang ketiga, input atau output komputer. Yang keempat, fungsi utama komputer. Oke, lanjut. Ya. Pertama kita pelajari CPU atau central processing unit. CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengolahan. Otak dalam CPU cukup disebut sebagai prosesor. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen yang merupakan bagian dari struktur CPU. Bentar ya, saya mau menunjukkan struktur CPU. Nah, Ya. nah ini bagian dalam CPU ya. Ya. Di dalam CPU itu ada ALU, ada control unit, ada register. Alu itu apa, Pak? Alu Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Ini cuma gambaran mas. Dalam CPU itu ada ini loh. Oke, ya. Run bus, data bus, address bus. Ini dinamakan sistem bus. Nah, kita kembali ke pelajaran. Nah, seperti yang ditanyakan Mas Paul tadi ya, ada ALU. ALU itu apa sih, Pak? Nah, ALU berfungsi untuk membentuk fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Ya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika yang masing-masing memiliki penjelasan tugas tersendiri. Jadi ALU itu kayak bersifat ini ya, yang menjawab pertanyaan kalian. Maksudnya yang bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada komputer. Itu tugas ALU. Dan terus kemudian register. Ya. Register itu media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jadi register itu semacam memori, tapi sementara ya, nggak permanen, cuma numpang lewat aja sih. Oke. Ya. Seperti itulah. Misi. Iya, mengisi kekosongan. Oke. Kemudian ada CPU interconnection. Adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol dan register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Siap. Seperti memori utama, perangkat input atau output. Terus Lanjut, Pak. nah tadi kan
Ini penjelasan tentang memori yang lebih lanjut ya. Ya. Memori utama ada RAM dan ROM. Yang pertama ada RAM. RAM adalah memori yang dapat dibaca atau ditulis. Data dalam sebuah RAM bersifat volatil, artinya data akan terhapus bila arus listrik mati. Karena sifat RAM yang volatil ini, maka program komputer tidak tersimpan di RAM. RAM hanya digunakan untuk menyimpan data sementara yang tidak begitu vital saat aliran daya terputus. Kemudian di mana itu? Jenis RAM itu ada banyak ya. Ada berapa nih? Ada 6 jenis ya. Ada DRAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, EDORAM, dan DDR. Lanjut. Oke, lanjut ya. Yang Yang pertama itu ada DRAM, Dynamic RAM. Ya. Adalah jenis RAM yang secara berkala harus diperbarui oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Jadi DRAM itu harus terus dicek ya, harus terus dicek dan diperbarui agar data dalam CPU itu tidak hilang. Kan repot kalau data tiba-tiba hilang, kan nggak lucu. Panik. Nah, Lanjut. yang kedua ada SDRAM. Dalam bahasa Inggris itu Synchronous Dynamic RAM Apa itu? adalah jenis RAM yang paling umum digunakan pada PC masa sekarang. RAM ini disinkronasi oleh jam sistem dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Mau kemana mas? Semua ke belakang. Oh iya, monggo. Ya, mulai. Ayo. Lanjut. Tuh. Ya, Selanjutnya apa, Pak? Siram. nanti dulu. SDRAM ya. Tadi kita tentang SDRAM ya? Iya. Bapak gak lupa ini. Biasa faktor. Oke ini. Kebanyakan. Iya. SDRAM adalah jenis RAM yang paling umum. PUB ini om. Ura. SRAM. RAM ini disinkronasi oleh jam sistem dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Jadi SDRAM itu lebih kecepatannya lebih tinggi daripada DRAM. Jadi kayak Lebih sinkronnya itu lebih cepat gitu. ya kecepatannya. Mungkin kalau SDRAM 10 Mbps, kalau SRAM 200 Mbps. Oh iya DRAM. Ya mungkin seperti itu. Ini kok pada sepi kemana sih? Ya pada izin Pak. Ada tidur ya? Iya. Aduh. Pulang Pak. Ada yang pun Itu mendadak. ada yang tidur tuh. Apa Iya. itu? Bangun Bang. Coba yuk kita pemanasan dulu yuk biar nggak ngantuk. Ya Mas, berdiri Mas. Nah, Ngapain Pak? kita senam jari dulu. Anjay senam jari. Yuk tangannya semuanya sini yuk, biar kita sehat yuk. Ya Pak. Ya seperti ini. Coba biar nggak ngantuk loh. Yuk, hitung Mas tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ke atas coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang peregangan otot biar kita itu nggak ngantuk ya. Ya, orang boyok. Kalian juga capek kan? Iya Pak, capek banget Pak dari Iya, ini kemarin. apa aja ini udah siang ya panas-panas. Iya, panas banget. Ngantuk pasti. Ayo, cepat yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya Bapak aja ini udah berlepek dari pagi sampai siang ini pada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Pak, Wang nggak ngikutin, Pak. Bang, Mas Bang, kenapa Mas Bang? Jawab gimana Mas Bang? Terus ke depan aja, Pak. Mas Bang, hitung sendiri, cepat. Maju. Hitung baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakannya yang bener oh Mas. Iya Pak, apa? Coba. Coba saya ulangi Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gimana Mas Bang? Udah seger belum? Sudah Pak, mendingan Pak. Oke. Tuh. Siap. Kalian ini masih muda ini loh. Masa udah boyok. Yo. Aja ini sampai pagi sampai sore ya Allah. Pak, jangan gitu, Pak. Hidup Ya. mulu-mulu. Gak ada syukurnya, Pak. Iya biasa. Namanya juga itu. Kalau nggak hari ya ada hasil. Aduh. Iya. Ya kita lanjut ya. Ya, Pak, lanjut aja, Pak. Tadi yang ketiga ya SRAM ya. Ya, siap. Nah, SRAM, static RAM, adalah jenis memori yang tidak perlu pembaruan oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Jadi SRAM itu kayak kelanjutan dari SDRAM lah. Oke. Update. Generasi selanjutnya update benar Mas Faru. Jadi kita tuh nggak perlu pembaruan lagi. Misalnya ada data yang tersimpan di dalam itu, gak usah kita otak-atik biar nggak hilang atau gimana, datanya tetap ada. Oke. Soalnya ini udah yang bagus lah sekarang. Kemudian ada RDRAM, Rambus Dynamic RAM, adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. RDRAM Iya. itu lebih mahal dari apa nih DRAM. Kok boleh di alasan? Masa dikali Facebook gampang tak? Kan? Apa? Pak, awang dolanan kue, Pak. Dengan ML. Tadi tingkat tahun ya. Tadi dia rekayasa. Susah, angin. Sorot wes. Mau contoh bae contoh gambare. Gambar ini. Gambar diram. Oh iya. As. Alhamdulillah. Tsunami. Cuma itu. Temen milik temen. Coba tuh ganti. Oke, gua akhiran ya. Tadi yang jelas nanti sih kan terakhir. Mau orang jelas nanti sih gua tanya. Masa bisa bisa kok. Ini bisa. Iya. Nah, selanjutnya itu ada EDORAM, Extended Data Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Jadi kan di komputer atau laptop itu ada CPU-nya ya. Iya. Kalau EDORAM itu khusus untuk sistem yang menggunakan Pentium. Pentium itu CPU agak jadul ya. Model lama. Iya, model lama benar Mas Pak. Terus ada DDR, memori DDR. Iya, memori DDR. RAM.
DDR, yaitu RAM yang menggunakan teknologi double clock cycle. DDR sekarang sudah semakin berkembang dengan munculnya DDR2 dan DDR3 yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Sekarang juga udah ada ya DDR4 ya? Ada Pak. Kemarin Kalau- saya beli. Iya bener, DDR4 itu lebih kencang juga. Nah juga ya Pak. Semakin kesini kan semuanya semakin cepat, apa-apa cepat. Kalau Kemarin zaman sekarang masih keluar, aduh, ketinggalan kalian. Mau jadi apa? jadi itu Pak. Jadi Dagang jadi ayam. yang sat ya, Dagang Biar- ayam ini Pak. kesalip sama yang lain. Kalian di sini masih gelelang-geleleng ya, di sana udah sukses, udah demi ayam gimana? Mikir dong. Iya. Oke. Woi, turun woi. Ya udah, kita lanjut ya. Nanti Oh kalau iya, bentar ini ada, saya berikan contohnya gambarnya ya. Nah, ini nih deram ya. Deram Ya. itu gambarnya seperti ini, bisa kalian lihat banyak pin kaki ya di sini ya. Ini mungkin sangat jadul sekali ini. Kalau zaman Majapahit atau bagaimana saya nggak tahu. bisa menyimpan berapa giga Pak? Ya, kalau dulu sih paling MB ya mas, Oh, MB. hitungannya. Karena data yang lama itu kecil ukurannya mungkin. Iya, karena kan seiring berkembangnya zaman, semakin sini data itu semakin besar, tapi semakin cepat juga ditransfer. Jadi ada balance-nya gitu lah mas. Plus minus. Iya benar mas. Nah ini ada deram. Bentuknya panjang, Oh, pinnya itu ada di samping ya. iya. Tinggal kita colok ke motherboard atau ya benar motherboard PC atau laptop ini langsung berjalan. Nah kemudian ini edoram itu lebih kecil daripada ini ya DRAM ya. Ukurannya. Iya benar, mungkin agak mirip tapi ini bisa dilihat ya lebih kecil ya. Iya Pak. Kemudian ada RDRAM itu ini apa sih? Itu Masih warna nomor birunya. masih nomor Orang. ini jelas banget nih. Loh, itu RDRAM itu yang warna biru. Oh maaf kita merek loh itu. Ya terus kemudian ini ada RDRAM ya, RDRAM bisa kalian lihat bentukannya seperti ini, agak mirip-mirip cuma yang RAM kan mirip-mirip gitu. Ya. Semakin di sini cuma paling semakin kencang kecepatan transfernya. Nah kemudian ada SDRAM. SDRAM itu agak kotak ya. Lebih banyak komponennya Pak. Iya, aduh ini kenapa nih? Oh, maaf bentar. Nah ini ada SDRAM ya. Kemudian ke bawahnya lagi ada SRAM nih. SRAM ini lebih kecil ya benar Mas Pak. Mungkin lebih cepat ya. Kayak sama akan. Kemudian ada DDR itu yang paling kencang saat ini ya. Iya Pak. Yo. Dulu mah DDR 1, 2, 3, sekarang udah sampai 4, mungkin ini udah ada yang 5 mungkin. Cuma saya belum ngecek lagi. Nah ini Lanjut. RAM SODIMM itu untuk sorry ya. Nah ini agak ada. Nah Berikut ya Pak. ini ada SODIMM. SODIMM itu RAM khusus buat laptop ya. Ya. Jadi ini kecil bentukannya. Ukuran lah agar bisa masuk ke motherboard laptop gitu ya. Iya Pak. Nah ini beberapa contoh RAM tadi ya yang bisa saya berikan. Lanjut. Oke Kita lanjut. berikutnya. Kemudian kita akan belajar ROM atau Read Only Memory. ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca. Data yang tersimpan dalam ROM bersifat non volatil. Artinya data tidak akan terhapus meskipun arus listrik mati. Karena sifat yang demikian,
ribet teman. Artinya data tidak akan terhapus meskipun arus listrik mati. Karena sifatnya yang demikian, maka ROM dipergunakan untuk menyimpan program. ROM itu bersifat volatil ya. Jadi misal kita lagi mengerjakan sesuatu, Ya. tapi tiba-tiba baterai PC kita, baterai laptop kita itu mati, itu akan otomatis tersimpan di ROM. Tanpa di save. Iya, bisa. Kalau RAM kan misal kita lagi mengerjakan sesuatu memilih data, kalau mati lampu itu udah datanya Mati. nggak ke. Otomatis disimpan. Iya, benar Mas Pak itu pintar sekali Mas Pak. Sudah belajar ya semalam. Oh iya, makasih Pak. Iya Pak, saya rajin banget. Saya suka nih murid-murid seperti ini. Sebelum kelas masuk itu harus belajar. Iya. Biar kita memahami lebih lanjut tentang apa yang kita pelajari. Siap. Itu Mas yang di belakang lagi ngapain Mas? Diminta kursi Pak. Kalau saya ngomong itu dengerin ya Mas? Ya. Oke. Kita lanjut ya. Jenis-jenis ROM yaitu ada ROM murni, ROM dan EPROM. Oke, terus Pak. Nah ini pengertian tentang ROM dan EPROM. ROM merupakan jenis ROM yang diproduksi sebagai memori kosong dan diprogram setelah proses manufaktur. ROM adalah bentuk memori digital. Pada ROM jenis ini, setiap bit dikunci oleh sekring atau anti-sekring. Data yang tersimpan di dalamnya tersimpan secara permanen dan tidak dapat diubah atau dihapus. ROM ini digunakan dalam program tingkat rendah seperti firmware atau software. Jadi ROM itu nggak bisa dihapus, nggak bisa diubah ya kan? Ini tuh sebuah program yang hanya khusus untuk sistem firmware atau microcode. Tidak ada dari pabrik. Iya, jadi kita itu nggak bisa mengubah-ubah mau ini mau itu. Ini udah terkunci dari sananya. Nah, yang ketiga tadi ada EPROM, Erasable and Programmable Read-Only Memory. EPROM juga disebut EROM, adalah jenis ROM, tetapi dapat diprogram ulang. Data yang disimpan dalam EPROM dapat dihapus dan diprogram ulang dengan sinar ultraviolet. Proses pemrograman ulang pada jenis ROM ini sangat terbatas. Jadi EPROM ini bisa diubah, bisa ditransfer datanya ke biar ada data baru lah gitu. Dengan cara disinari ultraviolet. Sinar ultraviolet ya. Ya. Sebelum era EPROM dan memory flash, EPROM digunakan dalam microcontroller. EPROM digunakan dalam microcontroller. Microcontroller ya guys ya. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Ya, siap. Lanjut aja Pak, yang tidur tinggal. Yang tidur biar tidur aja deh. Biar yang mau belajar aja sih. Kemudian kita belajar input atau output komputer. Input atau output berfungsi memindahkan data dari input output komputer. Input output berfungsi memindahkan data dari atau ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem komputer membutuhkan perantara input output. Perangkat input output sebagai jembatan penghubung antara komputer dengan piranti di luar sistem. Jadi input output komputer itu ada berbagai macam ya. Ya. Dari mulai masukkan huruf, masukkan suara, masukkan kata juga bisa ya benar. Kemudian, nah yang
penyimpanan input. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah suatu alat input yang memiliki berbagai macam tombol dengan setiap tombol memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalian pasti sudah paham ya? Ya. Keyboard itu fungsinya buat apa? Keyboard itu berfungsi untuk masukkan Teks. ya Huruf. bisa teks, huruf, angka yang akan kita ketikkan pada PC atau komputer atau laptop kita. Kemudian ada mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan perintah ke dalam komputer dengan cara menggesernya. Pergeseran ini menggerakkan pointer. Jadi mouse itu bentuknya kecil segenggam tangan ya. Ya. Jika kita menggeser-gesernya, nah seperti ini, Nah, dia akan bergerak. Jadi itu mouse itu sebagai ganti trackpad. Mungkin di laptop ada trackpad. Kalau di PC kan nggak punya trackpad ya. ya. Kita pakai Iya, Pak. mouse biar gerak seperti ini ya. Biar lebih mudah ya, Pak ya. Iya benar. Kemudian ada Hah? Kemudian ada scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Berhubung Pak Guru itu nggak punya scanner ya, jadi scanner saya apa sih? Pak, scanner sekarang nggak ada Pak. Yang scanner. Namanya cam scanner. Oke, kita ulangi ya. Ada scanner. Scanner adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Jadi scanner itu kayak nyekan apa yang akan kita scan, terus gambarnya itu masuk ke PC atau laptop kita. Contohnya kita bisa menyekan kalimat, misal paragraf atau foto juga bisa. Kemudian ada input mic, mikrofon. Mic digunakan hanya untuk memasukkan input berupa suara. Jadi PC itu nggak punya jadi PC itu harus mempunyai inputan mic biar kita bisa berkomunikasi menggunakan PC tersebut untuk suatu hal. Mungkin itu rapat online atau sekolah online. Kan kayak dulu kalian kan sekolah kan online ya gara-gara corona ya. Iya. Nah, Terus itu kali. butuh input mikrofon ya. Kemudian macam-macam perangkat output. Yang pertama itu ada monitor. Monitor adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, yaitu berupa gambar yang tampil di layar monitor. Monitor itu berfungsi sebagai penampil ya. Jika kalian tidak punya monitor ya nggak bisa mainan PC komputer. Kemudian ada proyektor. Nah, yang kita gunakan untuk menampilkan ini itu kita butuh proyektor. Proyektor itu berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual dan hasil memproseskan data. Nah, saya memasukkan data, klik kanan ini. Nah, di situ pasti akan menampilkan sama juga dengan yang ada pada layar laptop saya ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, fungsi utama komputer. Coba baca Mas Paul yang ini. Fungsi utama komputer pengolahan data. 1. Pengolahan data. Pengolahan data berfungsi mengolah kumpulan data yang menghasilkan suatu informasi. 2. Penyimpanan data. Fungsi komputer sebagai penyimpan data yang juga berarti untuk mengamankan data. 3. Kendali. Fungsi komputer sebagai kendali adalah dikerjakan oleh seseorang dengan memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. 4. Pemindahan data. Fungsi komputer sebagai pemindahan data adalah untuk mengirimkan atau menerima data. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, sama-sama Pak. Jadi fungsi utama komputer itu ada 4 ya.
mengolah data. Jadi data yang kita masukkan itu melalui komputer diolah sebagaimana mestinya. Kemudian menyimpan data itu disimpan pada PC. Kemudian kendali komputer sebagai kendali jika dikerjakan oleh seseorang dalam memasukkan perintah-perintah dalam sistem komputer. Jadi misal kita mau mengerjakan sesuatu atau mengerjakan tugas ya, contohnya kita itu bisa mengendalikan PC untuk hal-hal yang perlu kita lakukan mengerjakan tugas tersebut ya. Kemudian pemindahan data. Pemindahan data itu dilakukan melalui komputer. Pemindahan data sebagai pemindahan data adalah untuk mengirimkan atau menerima data. Jadi fungsi komputer itu sebagai pemindahan data atau bisa jadi mengubah ya, data diubah terus dipindah juga bisa seperti itu ya. Nah, berhubung kita udah di ujung materi, Bapak akan menugaskan kalian tentang diskusi tadi di sini. Jelaskan kegunaan benda pada gambar. Coba kalian pahami, ini benda apa? Itu Pak. Bukan Mas Mau, coba lebih teliti. Ini itu apa? Yang lainnya bisa jawab nggak selain Mas Mau? Monitor. Bukan Mas, ini kan ada loh. Itu Gambarnya ini udah jelas. apa? Instrumen. Ayo. Mas Ang, tahu nggak ini apa Mas Ang? Nggak tahu Pak. Aduh, gimana? Tadi kalian mendengarkan penjelasan saya nggak sih? Itu pertama Pak. Rom. Gimana Mas Pak ini loh? Itu Pak yang ada di komputer. Apa ini? CPU. Nah, ini benar. CPU ini loh yang namanya CPU. CPU itu Oh. otak dari komputer. Coba Mas Au jelaskan CPU lebih detail. CPU adalah Untuk mengoperasikan komputer, Pak. ya Iya, tapi lebih spesifik lagi Mas, coba yang lain. Mas Au, gimana? Atau yang lain bisa jawab nggak? Pak. Aduh, yang lain pada tidur. Ya, cewek. Tahu Pak. Tadi loh Mas Mau yang saya jelaskan itu loh. Perangkat keras Pak, perangkat keras komputer yang mengambil dan mengeksekusi instruksi. Iya, ya ada benernya juga. Ya apa wis? Ya CPU itu ya ada benernya Mas. Tapi coba kalian tulis jawaban kalian sendiri-sendiri ya. Apa itu CPU? Ya, Pak. Berikut. Nah, ada 3 ya yang Bapak taruh di sini. Coba kalian sebutkan apa ini dan kegunaannya. Ada 3 nih, 1, 2, 3. Coba Bapak kasih waktu 10 menit. Jangan lama deh, 5 menit. Petik dulu ya. Kalian kerjakan dengan benar. Ini nilai yang bisa masuk ke KKN kalian ya. Jadi kalau kalian belum mengerjakan, terserah kalian. Bisa aja. Tinggal menyok. Info mangan. Tidak dapat menemukan. Jawabannya apa? Jawabannya apa?
videonya masih nang pandai. Coba kau. Soalnya nang apa yang nanya pertengahan lagi. Nah, itu kan udah sekarang nih. Itu dari mana? Itu video mana? Iya, itu kan ngapa nanti sih? full materi nah. Cek, ini lo nang HP wes. Tapi juga menembus. Sekarang tipe. Pas nampak. Iya, kan. Bisa kali. Mana mati tak gua? Tapi nanya mati tuh. Dia kau tuh Iya. kan ya. Iya nang kono malah kasih. Scanner bisa muter. Tapi nenek ada sejauh. Kayaknya nang kon HP kan video dia muter orang. Berarti tetap. Iya. Gimana tuh aja udah belum? Coba. Coba kumpulkan ke depan. Ini Pak. Ya, Mas Bang, mana Mas Bang? Oh ini udah semuanya ya? Ya udah Pak, itu dikumpulin jadi satu Pak. Oh iya bagus bagus. Iya. Ya. Bapak cek dulu ya tugasnya kalian ya. Siap, siap. Nampak lu nih terakhir. Oke. Videonya aja aku tahu. Jawaban semuanya ini udah bagus ya. Cuma paling pemilihan katanya kurang tepat ini ya. Tapi nggak apa-apa karena kalian udah bagus mengerjakan semuanya. Jadi ini Pak Pembulan ya buat Ya. nilai rapor nanti. Siap, siap. Ini murid yang berangkat itu agak sedikit ya hari ini ya. Kenapa ya? Iya, Pak. Oh iya Bapak belum absen ya? Yaudah kita absen dulu deh. Siva Udini, Hadir. Ahmad Hasbi Hasidik, Kir. Dia Maulana Mofle, Iya, Pak. Senudin Ahmad. Oh, iya, Pak. Udah berangkat Pak. Senudin itu berangkat atau enggak? Aduh, Pak. Pak. Oh iya, bagus Senudin. Maulana Rifki. Iya, Pak. Oke. Ini yang nggak bisa. Mungkin waktunya ya, Bapak kurang agak mepet ini. Jadi siapa yang nggak berangkat ya di sini ya? Ada 4, Pak. 4 siapa aja tadi? 4 tambah 3. Banyak sekali Mas. Ini kemana semua ini ya? Mancing, Pak. Mancing. Oh ini ya suratnya ya? Ada yang pakai surat, ada yang enggak ini gimana Iya, Pak? Pak. Iya, Pak. Ya si Amelia lagi di rumah sakit. Oh iya Amel, kenapa ini? Oh iya Amel lagi di rumah sakit ya? Sandengan Pak. Operasi sikil sandengan. Yaudah. Berhubung waktunya hampir selesai, Bapak akhiri saja ya. Mungkin kalian agak capek ini. Kali. Cukup sekian dan terima kasih. Santai dulu nggak asik. Ya udah santai Pak. Yaudah, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan dan juga semoga materi yang Bapak sampaikan dapat kalian pelajari dengan benar ke depannya. Jadi bisa untuk bekal kalian di masa depan ya. Ya. Itu Oke. bukan yang laptop.
Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi